Kota Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini memiliki luas 296.000 km persegi atau sekitar 0,70% dari luas daratan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah penduduk di Kota Kendari sebanyak 392.830 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari mencapai 2,94% per tahun. Pertumbuhan penduduk di Kota Kendari memiliki dampak pada tingginya akses terhadap kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, seperti tempat pembuangan limbah, saluran sanitasi yang layak, sumber air bersih, dan ruang terbuka non-hijau seperti prasarana olahraga dan sarana bermain anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat bergabung kembali bersama saya Mita Yulandari dalam acara Sapa Warga Kota Kendari. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan salah satu upaya strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, masyarakat, dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten sebagai pelaku utama. Program ini punya cita-cita besar. Cita-citanya adalah, tujuan akhirnya adalah lokasi permukiman yang tadinya kumuh dengan ditandai dengan ada beberapa aspek. Contoh misalnya drainasenya tidak ada, sampahnya ada di mana-mana, air bersih, air minum tidak mencukupi, kemudian sanitasinya tidak baik, pola permukiman yang tidak teratur. Nah, semua itu sudah terdokumentasi dengan baik. Dan di masyarakat melalui fasilitasi kami ada dokumen perencanaan namanya RPLP atau Rencana Penataan Lingkungan Permukiman. Itu di dalamnya sudah terinci apa visi misi kelurahan untuk menangani persoalan kekumuhan, apa yang dilakukan, kemudian di mana titik atau di mana lokasi-lokasi yang bermasalah dalam hal kaitannya dengan kekumuhan, variabel-variabel dan indikator kekumuhan itu sudah dituangkan dalam perencanaan itu. Perannya pendamping adalah memfasilitasi. Jadi masyarakat di lokasi dampingan kami yang di dalamnya ada BKM atau LKM itu adalah kumpulan orang-orang baik yang dipercaya oleh masyarakat untuk membuat perencanaan itu secara partisipatif tentunya. Kami menyiapkan infrastruktur bagaimana diskusi yang baik dan benar, bagaimana membuat perencanaan yang baik dan benar, bagaimana menentukan prioritas, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mencari solusi, mitra eksternal internal, itu yang fungsi-fungsi kami di pendampingan. Pun juga masyarakat itu melakukan langkah-langkah membangun relasi sosial, menarik para mitra-mitra eksternal, kelompok-kelompok peduli, teman-teman media ya, LSM, akademisi dan seterusnya, itu diajak diskusi, dipaparkanlah, dipublishlah apa masalah dalam lingkungannya dan kira-kira solusi alternatif apa yang bisa keluar dari persoalan kekumuhan. Ingat, masyarakat itu serba kekurangan dalam artian investasi, biaya anggaran sangat terbatas. Daerah juga demikian, pusat juga demikian. Di RT 4, Kelurahan Kendari Candi, Kecamatan Kendari, saat ini telah terrealisasi pembangunan jalan paving block, sarana MCK, drainase lingkungan, sumur bor, dan ruang terbuka non-hijau sebagai prasarana olahraga dan sarana bermain. Ruang terbuka non-hijau yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari semakin menambah keindahan di lingkungan yang dulunya kumuh ini. Saat ini kami akan
akan menyapa salah satu warga yang ada di Kelurahan Kendari Jadi untuk mengenal lebih jauh program Kotaku yang ada di kelurahan ini. Nah, saat ini kita sudah berada di rumah salah satu warga yang ada di Kelurahan Kendari Jadi. Maaf Pak, mengganggu sedikit waktunya. Kita mau wawancara sedikit terkait dengan program Kotaku yang ada di lingkungan sini Pak. Sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan ini Pak? Ada sekitar 30 tahunan. 30 tahun ya Pak ya? Menurut Bapak, salah satu warga yang tinggal di kelurahan ini, bagaimana program pembangunan Kotaku yang ada di sini Pak? Oh, kalau program Kotaku ini sangat baik. Karena dulunya di sini sangat buruk, sekarang alhamdulillah dikunjungi banyak orang. Karena di sini buka arisan, jam minggu orang senang di sini. Dan alhamdulillah sangat bagus di sini. Menambah penghasilan orang-orang di sini. Ya itulah yang saya katakan sangat bagus. Di sini programnya apa Pak? Taman atau drainase? Taman dengan drainase. Oh, taman dan drainase. Dengan selesainya Taman Cendana ini Pak, apakah ada perubahan atau perbedaan yang dirasakan? Oh ya sangat. Itu kalau perubahan sangat. Karena dulunya ini sangat kurang, sekarang banyak orang berkunjung di sini. Dan kita sangat nikmati di sini. Menurut Bapak sebagai warga di sini, bentuk dukungan program Kotaku yang ada di sini itu seperti apa Pak? Dukungan terhadap pemerintah? Kalau terhadap pemerintah ya itu dukungan terhadap pemerintah itu kita semua siap menyambut baik. Karena waktunya dikerja ini program Kotaku. Pokoknya semua tukang-tukang kita panggil di sini untuk bekerja. Walaupun anak-anak kalau mau bekerja. Semua warga terlibat. Ya, semua warga terlibat. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, masyarakat, dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama. Untuk mewujudkan visi misi pemerintah Kota Kendari dalam bidang infrastruktur, pemerintah Kota Kendari meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Dengan sasaran meningkatkan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan juga meningkatkan kualitas kawasan permukiman serta penyediaan sarana dan prasarana kualitas kawasan. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan karena hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Khusus Kota Kendari untuk program Kotaku di tahun 2019 itu adalah dua program yang kita dapatkan. Yang satu adalah skala kawasan, sebagaimana tempat kita berdiri ini skala kawasan kategori yang lebih luas. Ada juga yang namanya skala lingkungan, itu yang di-hire oleh masing-masing kelurahan, di mana tahun 2019 itu teralokasi 9 kelurahan dan tahun 2020 teralokasi 4 kelurahan. Itu yang program Kotaku di 2019-2020. Di tahun 2020 ini, 4 kelurahan di Kota Kendari dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan program Kotaku, yaitu Kelurahan Mata, Kelurahan Mata Iwoi, Kelurahan Tipulu, dan Kelurahan Kadia. Keempat kelurahan ini masuk dalam program Kotaku skala lingkungan.
Alhamdulillah untuk tahun ini 2020 Kota Kendari melalui program Kotaku ada di 4 kelurahan, Kelurahan Mata, Pipulu, Mata Iwoi, dan Kadia. Nah, itu alhamdulillah masyarakat sangat mengharapkan dan terbantu dengan adanya program Kotaku itu dalam hal mengatasi kawasan-kawasan kumuh di Kota Kendari. Program ini berbasis pada kegiatan-kegiatan produktif masyarakat, sehingga saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung dari wabah ini itu bisa ada aktivitas produktif mereka. Dan ini program Kotaku, ada koordinator kota, mereka lah yang membantu pemerintah Kota Kendari dalam hal ini untuk menjembatani ke Kementerian di sana. Dan secara teknis mereka yang melihat ke lapangan dan melakukan verifikasi lapangan, dan setelah itu menetapkan di mana lokasi untuk dikerjakan itu. Dan alhamdulillah daerah-daerah kawasan yang tadinya dianggap kumuh sekarang sudah tertata dengan rapi dan cantik sekali. Maka masyarakat menjadikan di situ sebagai tempat aktivitas sehari-hari. Kalau di Kelurahan Mata sana disebutkan malah ada Taman Cinta. Nah, disitulah unsur edukasinya juga muncul. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenali lingkungannya, kemudian menjaga kebersihan, itu yang paling utama. Dan alhamdulillah partisipasi masyarakat juga di dalam memelihara lingkungannya itu lebih terjaga. Sebelumnya, kita sudah melihat salah satu wujud program Kotaku di permukiman yang dulunya kumuh dan sekarang menjadi salah satu tempat yang layak dikunjungi oleh masyarakat, yakni Taman Cendana di Kelurahan Kendari Candi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Dan sekarang kita berada di Kelurahan Mata untuk melihat wujud program Kotaku lainnya, yaitu pembangunan drainase dan juga tanggul karang. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Lagi pada ngapain Pak, Ibu? Iya. Nah kebetulan Pak, bisa sekalian saya tanya-tanya masalah program Kotaku yang ada di Kelurahan Mata ini. Bapak dan Ibu selaku Ibu Ketua RT dan Bapak Lurah, bagaimana program pembangunan di sini Pak, program Kotaku yang ada di Kelurahan Mata ini? Kita Untuk tahun 2019 kemarin, kami dari Kelurahan Mata dipercayakan untuk program Kotaku. Kebetulan dulu ini RT 7 sebelum adanya program Kotaku, dia wilayahnya sangat kumuh. Kebetulan dia kan di pinggir kali. Dulu kalau air pasang, maksudnya air laut lagi pasang, sini tuh sering banjir. Terus dengan adanya program Kotaku, tanggul kali sama jalan kaki ini, alhamdulillah sudah lumayan, sudah baik dari sebelumnya. Dengan selesainya program Kotaku yang ada di sini, perubahan dan perbedaan apa yang dirasakan oleh masyarakat mungkin yang tinggal di sekitaran sini Pak? Kalau perubahannya sangat banyak. Mungkin yang pertama itu untuk banjir saat ini sudah tidak ada lagi dengan adanya program Kotaku. Kedua, masyarakat juga apabila mungkin mengadakan arisan atau santai-santai berfoto dan sebagainya, itu mereka datang ke sini. Terus kalau untuk tahun 2020 itu program Kotaku masuk lagi di Kelurahan Mata, ada beberapa kegiatan termasuk buatan Jalan kaki. jalan sama paving blok sama drainase di sekitar RT 4 RW 2. Alhamdulillah aja masyarakat dengan adanya program Kotaku itu mereka antusias, artinya mendukung dengan adanya program Kotaku.
dan Ibu sebagai warga di sini bentuk dukungan dalam mendukung program pemerintah Kota Kendari? Ya, maksudnya warga. Iya, dalam pemeliharaan drainase. Alhamdulillah kalau untuk pemeliharaannya warga memang bisa bekerja sama dengan kita untuk memelihara. Dulunya kan jalan sini kan masih dengan adanya ini sudah bisa dengan bunga-bunganya warga sudah bisa Ikut membantu juga ya Bu ya dalam membersihkan. pemeliharaan Selain drainase, jalan, apalagi yang menurut Bapak dan Ibu yang perlu dibangun di lingkungan ini? Jembatan. Oh, kalau untuk RT 7 yang saya butuhkan itu jembatan yang tadi kita Oh, jembatan, iya. itu kan akses besar untuk mobil bisa masuk. Iya, karena jembatannya masih kayu. Iya, masih kayu. Walaupun juga ada jalan begini, kalau akses jembatannya juga sudah rusak, Jalannya tentu masih saja darurat. Iya. Jadi saya juga dari pemerintah kelurahan mengharap pemerintah kalau seumpamanya tahun depan ada lagi program terkait dengan kota itu, saya mengharapkan agar jembatan di sana itu bisa ada pengadaan jembatan. Segera diperbaiki. Ya, perbaikilah. Betul. Dan itu akses masyarakat juga dari RT 6 ke RT 7. Dari RT 6 ke RT 7. Penghubung antar RT. Iya. Nah, pemirsa, baru saja kita sudah wawancara dengan beberapa warga yang ada di Kelurahan Mata. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung mengunjungi beberapa tempat yang masuk dalam program Kotaku yang ada di Kota Kendari. Komponen kegiatan Kotaku yang telah terrealisasi ini kini dapat dinikmati oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang datang berkunjung sembari bersuah foto. Kali ini kita sedang berada di Kelurahan Mata. Nah, kita sudah ditemani dengan salah satu warga yang ada di Kelurahan Mata. Kalau boleh tahu Bapak, sudah berapa lama Bapak tinggal di kawasan ini? Iya. Secara waktunya mungkin kami kelahiran besar di sini. Bapak di sini selaku apa? RT atau RW atau? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi amanah oleh warga sebagai ketua RT 05 Di Kelurahan Mata. Kelurahan Mata. Menurut Bapak bagaimana program pembangunan Kotaku yang ada di Kelurahan Mata? Iya. Sedikit saya berikan informasi kita ke belakang bahwa program Kotaku ini sebelumnya kan PNTN Kota, kemudian berubah jadi Kotaku. Untuk kegiatan BPM sendiri sudah kali ketiga, dan lokasi tempat kita ada sekarang ini merupakan lokasi tahun anggaran 2019 dan di belakang sana tahun anggaran 2020. Tempat kita berada sekarang ini kondisinya sebelumnya ini adalah rawa, kemudian tampak baru ada pohon-pohon besar di sini. Dan kalau waktu sore seperti ini tidak ada orang berani datang ke sini, kesannya angker dan ya namanya juga. Namun alhamdulillah setelah masuknya program Kotaku kita bisa menikmati ada perubahan yang begitu signifikan. Tadinya tempatnya kumuh berubah menjadi lebih teratur, kemudian akses jalan yang tadinya kita tidak bisa menyeberang ke sana. Saudara di sana kan ada ada daerah perkebunan di belakang, tetapi dengan adanya jalan ini, alhamdulillah akses itu sudah bisa terbuka. Jadi luar biasa perubahannya dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, sangat-sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Kelurahan Mata. Dan juga tambah bersih ya Pak ya? Tambah bersih ya. Nah, kita bisa lihat dan mungkin tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun di sini akan mungkin ada lapangan voli atau mungkin lapangan futsal atau mungkin kedepannya akan lebih bagus dari hari ini. Gitu. Harapannya Bapak untuk program Kotaku? Ya, baik sebelumnya kami mewakili warga, pemerintah, DKM, RW, memberikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, yang mana dengan melalui program Kotaku memberikan kontribusi atau manfaat yang begitu besar terhadap penataan wilayah yang tadinya kumuh tapi menjadi lebih bagus. Harapan kami bahwa kegiatan ini tidak berakhir sampai di sini, tetap berkelanjutan
karena di Kelurahan Mata masih banyak titik-titik atau tempat-tempat yang perlu kita benahi. Bagaimana telah diprogramkan bahwa di bagian depan ini di sisi kali ini melalui dana kawasan anggaran alokasi dana kawasan ya akan kita jadikan lagi jalan seperti ini. Jadi tembus sampai di Taman Cinta. Jadi ke depannya itu sini semua akan penuh dengan jalan dan insya Allah tidak akan seperti ini lagi. Jadi harapannya mudah-mudahan karena dia sangat bermanfaat, mudah-mudahan berkelanjutan dan mudah-mudahan sentralisasi. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program Kotaku hadir di Kota Kendari pada tahun 2016. Sejak kehadirannya, program Kotaku telah berhasil menyelesaikan ratusan kegiatan yang tersebar di 9 kecamatan dan 42 kelurahan di Kota Kendari. Infrastruktur tidak selesai dengan uang semata, tapi perlu penyadaran kritis bagaimana pola hidup sehat. Kalau kita lihat di banyak tempat, persoalan kekumuhan disebabkan oleh sampah, bukan karena sampahnya yang banyak atau tempat sampahnya yang tidak tersedia, tetapi mungkin kesadaran sekelompok orang atau komunitas tertentu yang belum tumbuh kesadaran untuk membuang sampah dengan benar. Atau sebaliknya, sadar membuang sampah di tempatnya tetapi tidak ada wadah atau tempat penyimpanan sampah. Sadar membuang sampah yang baik dan benar, kemudian tersedia di mana-mana tempat sampah, tapi pengangkutan tidak ada lagi, kesempatan itu juga persoalan. Jadi saya kira tidak semudah yang kita bayangkan menangani persoalan kumuh. Itu butuh waktu, butuh proses dan kesadaran kritis sehingga persoalan itu bisa terselesai dari hulu ke hilir. Infrastruktur iya dibutuhkan untuk perbaikan lingkungan, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana tumbuh kesadaran. Selain program Kotaku skala lingkungan, juga terdapat program Kotaku skala kawasan yang lebih besar dari Kotaku skala lingkungan, yakni di Kelurahan Petoaha dan Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang pembangunannya mulai berjalan pada tahun 2019 dan berhasil merubah kawasan kumuh yang ada di daerah tersebut menjadi kawasan yang layak huni. Boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Wayama. Oh, sudah berapa lama tinggal di kawasan ini? Sudah dari 2003. Ya? Iya. Mungkin ibu bisa ceritakan sedikit Bu, kondisi kawasan ini sebelum program Kotaku datang seperti apa sih? Dulu itu kami kan ini pesisir, jadi kebanyakan kita itu kelihatan kumuh karena mendapat sampah-sampah kiriman. Belum juga sampah-sampah sini, baru masyarakat suka buang sampah di laut. Dapat juga sampah kiriman, jadi kelihatan kumuh sekali. Sudah berapa lama seperti itu? Dari sebelum ada ini program Kotaku. Sekarang setelah program Kotaku datang, antusias warga menyambut program ini bagaimana? Sangat senang sekali, bahkan membantu dengan program ini. Oh, jadi warga dilibatkan langsung juga? Iya. Untuk kawasan ini sendiri, di program Kotakunya datang sejak tahun berapa? 2019. Baru perencanaannya dari 2018. Yang 2016 itu skala lingkungan. Diperbaiki, kita punya jalan setapak. Tadinya tergenang air, diperbaiki. Itu skala lingkungan. Terus datang 2019 lagi skala kawasan. Yang seperti ini yang kita lihat sekarang ini. Terus Bu, ada nggak dampak perbedaan yang terjadi setelah dulu belum ada Kotaku dengan program ini sudah dibangun, sudah datang sekarang? Dampaknya itu hanya itu kan, sebelumnya kan ada juga masyarakat dia bikin usaha di laut. Contohnya seperti pembuatan karamba, budidaya ikan. Tapi dengan mendukungnya program ini, mereka mau diatur yang pemerintah hanya
mau diatur dengan cara memindahkan ke lokasi lain demi ini program Kotaku ini. Untuk masyarakat sendiri bagaimana, Bu? Mereka bersemangat juga anunya pilihnya mereka itu dengan adanya taman ini sudah jadi suatu penghasilan juga nanti. Kedepannya pola pikirnya mereka begitu. Penghasilan seperti apa itu? Seperti bisa menjual, kan biasanya kalau taman begitu dengan adanya wisata begini kan pasti ada wisata yang datang ke sini, jadi mereka pasti akan menjual. Pola pikirnya ke depan mereka begitu. Kalau bicara skala kawasan memang skopnya dia lebih luas. Jadi ada pembagian peran sebenarnya. Ada namanya luasan kumuh 5-10 hektar itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sedangkan 10-15 adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, dan 15 ke atas itu menjadi tanggung jawab nasional. Sehingga skala kawasan ini memang di atas 15 hektar, oleh karena itu dia menjadi tanggung jawab nasional. Itu sedangkan skala lingkungan itu adalah kegiatan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara swakelola, disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di tingkat kelurahan. Kota tanpa kumuh atau Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Nah pemirsa, itu tadi kita sudah melihat bersama wujud dari program pembangunan kota tanpa kumuh atau Kotaku yang ada di Kota Kendari. Mulai dari pembangunan taman wisata, rabat jalan, tanggul kali, hingga drainase. Tak terasa usai sudah episode Sapa Warga kali ini. Saya, Mita Ayu Wulandari, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cinta Indonesia.